intoleran aktivitas ya, alasannya apa dan lain sebagainya ya. Jadi itu intinya sebetulnya tinggal dicocokkan saja dari buku SDKI ya, dilihat data Mayer Minornya, kemudian dibandingkan dengan data yang ada di kasus. Ya, tinggal cocokkan mana yang sesuai. Oke. Kalau lihat dari kasus sih memang gangguan mobilitas fisik gak cocok, karena untuk mengambil mobilitas fisik harus ada data kekuatan otot. Ya, yang lebih cocok adalah intoleran aktivitas. Katanya nyari kalau apa ya, beraktivitas. Nah, itu tentu kan berarti harus intoleran aktivitasnya, artinya harus dibatasi aktivitasnya ya. Oke, kemudian nilai laboratorium juga tidak begitu terbahas ya. Kenapa sih HB-nya rendah ya? Kemudian kenapa SGOT-nya tinggi? Kalau albumin rendah kan tadi udah masuk ya di situ albumin sekalian gitu. Nah itu juga sebetulnya harusnya dibahas ya, karena nyambung dengan fungsi hepat ya. Hepat juga sama berkaitan dengan pembentukan zat besi dan eritrosit, makanya ada bilirubin gitu ya. Bilirubin itu pemecahan dari eritrosit ya, makanya kenapa urin kita warnanya kuning, BAB pun sama, itu diwarnainya oleh bilirubin. Bilirubin adalah pemecahan dari eritrosit. Eritrosit bentuknya adalah zat besi. Hepar itu salah satunya adalah tadi ya, berperan juga dalam pembentukan zat besi. Makanya ketika heparnya rusak ya, makanya HB-nya jadinya turun karena yang nggak bisa memproduksi zat besi dengan optimal gitu ya. Oke, selanjutnya untuk ASKEP sendiri sebetulnya ini udah bagus ya, menentukan etiologi, menentukan masalahnya sudah sesuai ya. Kalau yang diajarkan menuliskan ditandai dengannya bagaimana? Apakah semua DSDO harus masuk di diagnosa keperawatan atau hanya keluhan utamanya aja? Yang utama. Kan biasanya menarik itu ada berhubungan dengan bla bla bla, kemudian ditandai dengan gitu ya. Nah setelah ditandai dengan kan banyak yang kamu tulis tuh. Nah itu dituliskannya bagaimana? Semua DSDO dituliskan ke situ atau bagaimana? Ini bisa menentukan ada nyeri seperti ditutup skala 5. Oke, itu dari DS dan DO. Pastikan semua DSDO yang ada di analisa data itu masuk ke situ gitu. Oke. Kemudian untuk menentukan intervensi itu sudah sesuai ya, sudah betul sekali di kriteria hasil tidak ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu udah paham ya kenapa tidak menggunakan angka itu? Tahu nggak? Kan kalau di SLK itu ada angka-angkanya tuh ya. Nah itu kira-kira apa sih yang membedakan menggunakan angka atau tidak? Tahu nggak rasionalnya apa? Kenapa tidak menggunakan angka gitu? Cukup hanya keluhan nyeri menurun, nggak jadi nyeri menurun dalam kurung 5. Kemudian aktivitas meningkat dalam kurung 5, misalkan gitu kan ya kalau di SLKI. Nah ini kenapa nggak pakai angka-angka sih kelompok ini? Dan itu yang betul memang. Tapi itu pengen tahu sebetulnya kalian ngerti atau tidak si angka itu kenapa tidak digunakan? Enggak nanti. Oke, jadi ya di SLKI itu kan ada yang pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, ada yang menggunakan narasi menurun, membaik, meningkat gitu ya. Nah kalau ASKEP-nya berbasis komputer, ya misalkan di rumah sakit standarnya dari internasional, ASKEP-nya udah nggak pakai paper lagi, nah itu pakainya coding atau kode atau pakai penomoran tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ASKEP-nya masih berbasis tulisan seperti kita ini, jadi cukup menggunakan narasi. Makanya besok saat Soka mau mengerjakan kriteria hasil, misalkan soalnya kasus gitu. Nah itu buatnya seperti ini udah benar. Ya jangan menggunakan angka ya. Kemudian menentukan intervensi bagaimana caranya? Misalkan apa sih manajemen energi tadi yang dipilih untuk intoleransi aktivitas itu, gimana cara kalian menentukan pemilihan intervensi itu? Sesuai kasus. Sesuai kasus, terus bagaimana cara menentukannya? Kalau ini yang pas nih, ini yang enggak, nah itu gimana kamu cara mempertimbangkannya? Gimana? Hari ini bisa gini ngerjain benar. Terus selain itu, kan itu tuh ada intervensi utama, ya, ada intervensi pendukung. Nah itu bagaimana kamu menentukannya?
yang mana yang digunakan. Dilihat dulu yang utama dulu. Kalau nggak bisa baru ke pendukung. Oke, jadi boleh nggak kita mengkombinasi antara dua itu? Atau harus saklek? Kalau utama ya utama aja, kalau pendukung aja misalnya. Boleh. Boleh. Boleh ya, karena pasien itu, manusia itu bersifat unik. Unik itu berarti beda antara satu sama lain walaupun penyakitnya sama. Jadi boleh kita mengkombinasi berbagai macam intervensi. Misalkan dari utama, terapetiknya saya mau ngambilnya 3 deh. Dari pendukung, contohnya misalkan di manajemen energi, tadi saya mau ngambil terapetiknya 5 misalkan, itu boleh. Ya, jadi silakan mengkombinasi dari berbagai macam intervensi, itu boleh karena pada dasarnya harus sesuai kebutuhan pasien. Ya. Oke, kemudian ini menentukan rasionalisasi gimana caranya? Bikin sendiri. Ya. Nah, kalau bikin rasionalisasi jangan bikin sendiri ya tuh ya. Jadi cari dari jurnal, textbook atau dari buku khusus rasional, ada namanya buku Marlin Dukus ya. Apa bu? Harus apa itu? Marlin Dukus nulisnya Doenoes. Ya, ejaan lama, oke. Nah itu buku itu isinya semua intervensi keperawatan, tapi ada rasionalnya. Jadi udah enak sebetulnya, ya. Tinggal lihat di situ, oke. Tuh kemudian selanjutnya harapan ibu sih ya di Siki itu kan sebetulnya dia hanya pedoman. Ya, jadi kamu harus membuat intervensi yang bersifat operasional. Operasional itu jelas yang dilakukan apa. Contohnya tadi di hipervolemia ya. Di hipervolemia ada tulisan identifikasi ya atau periksa tuh. Tanda tadi yang paling atas nih. Tuh, periksa tanda dan gejala hipervolemia. Nanti tuh kalau udah kalian nulis gini, pas ibu tanya balik, jadi yang kamu lakukan apa ya? Dengan memeriksa tanda gejala hipervolemia, mahasiswa itu tim harum udah tugas kita yang mau ditulis tapi saya nanti aku mah ya. Jadi Siki itu dia cuma pedoman, kamu harus cari kira-kira yang dilakukan perawat untuk memeriksa tanda dan gejala kelebihan cairan itu kayak apa kira-kira tanda kelebihan cairan menurut kalian? Iya, terus nah itu jadi itu ditulis dalam kurung ada kayak koma, asites, koma gitu ya. Jadi nanti lain waktu kalau buat intervensi ya dibuat lebih operasional tadi ya, jelas apa yang dilakukan. Mengkaji status nutrisi misalnya, kumaha mengkaji status nutrisi, oh kaji dulu berat badannya, koma tinggi badan, IMT, BB ideal gitu ya. Oke, jadi mengerti apa yang ditulis dan yang dilakukan beserta tujuannya. Oke, itu kemudian untuk dari pathway sebetulnya tadi ya beberapa sudah terjawab alhamdulillah. Sisanya paling tadi yang nilai laboratorium belum terbahas ya. Kemudian tadi shifting dullness belum terbahas. Jadi shifting dullness itu adalah pemeriksaan fisik untuk mengecek asites atau enggak. Ya, kalau shifting dullness-nya positif berarti dia ada asites, tapi asitesnya derajatnya sedang. Kalau asitesnya banyak memenuhi seluruh rongga peritoneum atau rongga abdomen, itu namanya tes indulasi. Nah, di kasus kan tadi shifting dullness ya, indulasi. Berarti jumlah cairannya sedang. Cara tahunya bagaimana? Dari perkusi abdomen. Perkusi tahu ya? Ya, tahu. Perkusi itu kayak gimana Tuh, sih? mengetuk. Normalnya perkusi abdomen apa sih? Timpani. Kalau dia berubah jadi pekat ya, itu kemungkinan besar adalah asites. Caranya gimana? Pasiennya terlentang. Setelah terlentang, Miring. diperkusi di sepanjang garis umbilikus. Tahu umbilikus? Tahu. Di mana sih umbilikus teh? Di Udel ya, besar ya. Nah, di sepanjang garis itu ya, berarti kalau pasien tiduran kan sepanjang garis lateral ya, kita lakukan perkusi tadi. Normalnya adalah timpani. Yang berubah jadi pekat, tandai di mana perubahan pekat tersebut. Misalkan ya dari ujung sini nih ya, misalnya dari umbilikus ke arah sini, timpani terus jadi pekat. Nah, tangan kita jangan berubah, tetap di situ. Kemudian karena itu di kanan, minta pasiennya miring ke arah sebaliknya, suruh miring kiri. Pasiennya miring kiri, kemudian kita ketuk lagi
di tempat yang pekat tadi. Kalau dia berubah jadi normal, jadi timpani, berarti shifting galvasnya Positif. Karena kalau cairannya tidak begitu memenuhi semuanya, ketika dimiringkan kan pasti berpindah kan dia tuh. Ya. Ya, jadinya dia jadi normal timpani lagi gitu kan ya. Nah kalau undulasi tadi ketika dimiringkan dia tetap nggak normal, tetap pekat. Artinya cairannya memenuhi seluruh rongga peritoneum. Mau dia dibalikkan ya bukan cuma posisinya ya tetap akan pekat gitu karena cairannya udah penuh di seluruh rongga peritoneum atau rongga abdomen gitu. Ya itu cara melakukan pemeriksaan Shifting galvas. galvas. Jadi shifting galvas tadi perkusi ya untuk menentukan apakah acid test atau tidak. Dan kalau hasilnya positif jumlah cairannya sedang biasanya. Ya, oke. Tuh kemudian tadi apalagi yang belum terbahas ya HB tadi sudah zat besi. Kemudian pewarnaan tadi kan fesesnya juga ini ya. Contoh. Kemudian Urinnya. urinnya nggak tahu ya tadi urinnya dikasih bagaimana Berwarna teh. 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 Berarti intinya itu ya urinnya ya tidak terkonjugasi jadi nggak keluarnya itu fungsi urin dan feses. Feses. Oke, di sini ada yang ditanyakan tidak? Si kecil. Oh iya betul. Betul itu buku dukus kayaknya harganya memang lumayan sih. Kalau ibu cek di Google Book juga nggak ada yang bisa diakses. Jadi mau nggak mau harus beli gitu. Ya. Benar. Oke. Ada yang ditanyakan tidak sampai sini? Oh, ada Bu, yang kalau ditanyakan. yang masif EC itu masif EC itu apa panjangnya, Bu? Oh ini Itu acid test masif EC itu, Bu. ya. Jadi katanya di USG itu ada gambaran acid test yang masif. Acid test itu tadi adanya Cairan. cairan, tapi dia masif itu terus terproduksi. Makanya lama-lama bisa jadi undulasi, bisa jadi jadinya memenuhi seluruh rongga abdomen. Kemudian EC itu singkatan dari et causa. Et causa itu artinya penyebab. Ya jadi USG ini katanya pasiennya itu ada asites, tapi asitesnya lebih banyak cairannya terus terproduksi disebabkan karena sirosis hepatis. Jadi et causa itu disebabkan atau penyebabkan. Ya, karena sirosis hepatis tadi. Kenapa sirosis hepatis bisa asites? Karena hipoalbumin. Di mana albumin itu berpengaruh terhadap cairan ya agar tetap dalam sel nggak keluar ke interstisial ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Udah pada pinter ya ini anak-anak Bu Anggi, Bu Sela. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Sudah? Oke, kalau sudah cukup, semoga bermanfaat ya hari ini. Oke, kemudian karena besok soka ya, ibu hargailah, ibu gak kasih PR. Biasanya ibu selalu kasih PR tanya di kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 gitu ya. Karunya lah ini musoka udah musoka pertama gitu ya. Jadi ya sudahlah, yang penting kalian ya belajarlah persiapan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.